Shalom, selamat siang, selamat berjumpa kembali dengan kami tim Multimedia Jemaat Efata dalam program Renungan Harian yang akan kami sampaikan di siang hari ini. Baiklah, sebelum kami akan mulai membaca dan merenungkan sedikit daripada firman Tuhan di siang hari ini, kita berdoa memohon tuntunan Roh yang Kudus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas waktu yang begitu indah Engkau berikan kepada kami. Di siang hari ini kami akan membaca renungan dan membaca Alkitab dan merenungkan akan sebagian firman-Mu Tuhan. Namun siapakah kami ini Tuhan? Kami adalah manusia yang berdosa penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Ampuni kami, sucikan kami, kuduskan kami sehingga kami boleh dilayakkan di hadapan-Mu. Engkau sebagai firman yang hidup berfirman bagi kami Tuhan. Berkati juga para pemirsa yang telah menyiapkan diri untuk mendengar bahkan menyaksikan acara ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Pembacaan kita di siang hari ini terambil dari Yakobus 4 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-17 dengan perikop judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ayat yang ke-14, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ayat yang ke-15, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ayat yang ke-16, tetapi sekarang kamu memegahkan diri di dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Ayat yang ke-17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikian firman Tuhan, diberkatilah setiap orang yang membaca, merenungkannya siang dan malam. Shalom, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua para penonton setiap program Renungan Harian GKI Efata yang diberkati Tuhan. Pembacaan firman Tuhan terdapat pada Perjanjian Baru Yakobus 4 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Dan menjadi nats pembimbing kita saat ini adalah, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Yakobus 4 ayat 16. Para penonton setiap program Renungan Harian yang diberkati Tuhan, beberapa teolog pernah menyampaikan bahwa dosa kesombongan merupakan dosa tertua karena Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa akibat kesombongan mereka. Dosa kesombongan adalah dosa besar yang sangat berbahaya sebab orang sombong melihat dirinya sendiri benar, sedangkan orang lain semuanya salah. Jadi ketika seorang jatuh ke dalam dosa kesombongan, ia akan sulit menyadari kesalahan dan dosanya, sebab baginya dirinya lah yang benar. Dalam tulisan di bagian ini, Rasul Yakobus mengingatkan seseorang yang memegahkan dirinya. Orang ini memegahkan diri sehingga tidak melibatkan Tuhan dalam perencanaannya. Diceritakan ia membuat rencana pergi ke kota untuk menjalankan usaha, yaitu berdagang. Orang tersebut dengan kesombongannya meyakini bahwa rencananya akan berjalan lancar dan pasti akan mendapatkan untung. Orang sombong ini melupakan Tuhan dengan tidak melibatkannya dalam perencanaannya. Ia lupa bahwa dirinya hanyalah manusia yang sangat terbatas, yang tidak bisa mengontrol waktu dan hidupnya. Orang sombong tersebut tidak menyadari keterbatasan manusia yang tidak dapat mengetahui apa yang akan terjadi esok hari dengan hidup dan usahanya. Yakobus menyampaikan bahwa hidup manusia sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kita baca pada ayatnya yang ke-14. Orang sombong adalah orang yang merasa diri mampu mengerjakan sendiri sehingga beranggapan tidak perlu melibatkan Tuhan. Orang sombong yakin dengan kemampuan dan kehebatannya sehingga mengandalkan diri sendiri. Ia melupakan Tuhan yang mempunyai kuasa atas kehidupan manusia.
Kesombongan inilah yang diperingatkan oleh Yakobus kepada setiap kita. Janganlah kita menjadi orang-orang sombong yang merasa diri mampu tanpa Tuhan, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Yakobus 4 ayat 6. Seperti yang dikutip Yakobus dari Amsal 3 ayat 33 yang berbunyi, apabila ia menghadap pencemooh, maka ia pun mencemooh, tetapi orang yang rendah hati dikasihinya. Marilah kita senantiasa melibatkan Tuhan Yesus dan mengandalkannya dalam seluruh rencana kehidupan. Berhati-hati dengan dosa, kesombongan yang pandai bersembunyi dan menyamar, sehingga kita tidak menyadari keberadaannya ibarat bau mulut yang tidak disadari diri sendiri, tetapi membuat orang lain mual dan muntah. Demikian pula kesombongan. Jangan sombong, bersikaplah rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama. Menjadikan sebuah refleksi diri bagi saya, kita semua maupun para penonton program Renungan Harian yang pertama. Apa hal yang sering membuat Anda jatuh ke dalam dosa kesombongan? Yang kedua, bagaimana Anda mengatasi kecenderungan dosa kesombongan dalam hidup? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, serta para penonton setiap program Renungan Harian di mana saja berada, Anda dapat menyampaikan hal tersebut di kolom deskripsi dengan cara ketik channel multimedia GKI Evata, dan Anda dapat menuliskan pada kolom deskripsi. Kiranya Tuhan Yesus yang mempunyai firman ini dapat senantiasa memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman-Mu yang begitu singkat. Biarlah Engkau yang mempunyai firman ini, Engkau dapat menyempurnakan bagi para penonton dan kami semua yang mendengarkan di siang hari ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati multimedia Evata, program harian Renungan Evata Tuhan, agar mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Demikian, terima kasih kepada semua para pemirsa yang setia di mana saya berada. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.